Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Yusuf. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi semester 5 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan etika dalam sistem informasi. Masalah etika juga mendapat perhatian dalam pengembangan dan pemakaian sistem informasi. Masalah ini diidentifikasi oleh Richard Mason pada tahun 1986 yang mencakup privasi, akurasi, profesi, dan akses yang dikenal dengan akronim PAPA. Definisi sistem informasi manajemen ialah yang umum dikenal oleh masyarakat, sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu integrate untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, komputer, prosedur, pedoman model manajemen dan keputusan, dan sebuah database. Konsep dasar informasi. Terdapat beberapa definisi, antara lain: yang pertama, data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Yang kedua, sesuatu yang nyata atau setengah nyata yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan atau kejadian. Sebagai contoh, informasi yang menyatakan bahwa nilai rupiah akan naik akan mengurangi ketidakpastian mengenai jadi tidaknya sebuah investasi akan dilakukan. Fungsi manfaat sistem informasi manajemen. Supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat berguna bagi manajemen, maka analisis sistem harus mengetahui kebutuhan informasi yang dibutuhkan, yaitu dengan mengetahui kegiatan-kegiatan untuk masing-masing tingkat manajemen dan tipe kekuasaan yang diambilnya. Berdasarkan pada pengertian-pengertian di atas, maka terlihat bahwa tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen atau SIM ialah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan rutin maupun keputusan yang strategis. Sehingga SIM ialah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Beberapa manfaat atau fungsi sistem informasi antara lain ialah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dan memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Yang ketujuh, bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening, rokoran, dan transaksi yang terjadi. Etika sistem informasi. Sistem informasi memiliki pengertian suatu sistem yang berbasis komputer yang memberikan informasi bagi pengguna dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan sistem informasi manajemen ialah suatu sistem yang menyediakan informasi yang digunakan untuk mendukung suatu operasi manajemen serta pengambilan keputusan suatu organisasi. Pengembangan sistem informasi manajemen memerlukan sejumlah orang yang berketerampilan tinggi dan berpengalaman lama, dan memerlukan partisipasi dari para manajer organisasi. Sistem informasi manajemen yang baik ialah yang mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Artinya, mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh dan menghemat biaya. Meningkatkan pendapatan serta tak terukur yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Sistem informasi mempunyai 3 tugas utama dalam sebuah organisasi, yaitu yang pertama, mendukung kegiatan-kegiatan usaha atau operasional. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan atau keputusan manajemen. Yang ketiga, mendukung persaingan keuntungan strategis. Dalam suatu masyarakat yang memiliki kesadaran sosial, tentunya setiap orang diharapkan dapat melakukan apa yang benar secara moral, etis, dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Program etika ialah suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakan pernyataan komitmen. Suatu aktivitas yang umum ialah pertemuan orientasi yang dilaksanakan bagi pegawai baru. Selama pertemuan ini, subjek etika mendapat cukup perhatian. Banyak instansi telah
merancang kode etika mereka sendiri. Kadang-kadang kode ini diadaptasi dari kode etik dari organisasi sejenis. Yang pertama, privasi. Privasi menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang tidak diberi izin untuk melakukannya. Contohnya, isu mengenai privasi sehubungan diterapkan sistem informasi ialah pada kasus seorang manajer pemasaran yang ingin mengamati email yang dimiliki para bawahannya karena diperkirakan mereka lebih banyak berhubungan dengan email pribadi daripada email para pelanggan. Sekalipun sang manajer dengan kekuasaan dapat melakukan hal seperti itu, tetapi ia telah melanggar privasi bawahannya. Privasi dibedakan menjadi privasi fisik dan privasi informasi. Privasi fisik ialah hak seseorang untuk mencegah seseorang yang tidak dikehendaki terhadap waktu, ruang, dan properti hak milik. Sedangkan privasi informasi ialah hak individu untuk menentukan kapan, bagaimana, dan apa saja informasi yang ingin dikomunikasikan dengan pihak lain. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam.